Halo, ini dengan Buce. Saya bersama dengan teman-teman dari Papua ya. Halo. Ya, kita bersama makan apa nih? Chinese food. Makanannya orang. Makan orang Chinese food. Ya. Ya, kita Chinese banquet ya. Ya. Karena Imlek. Nah, ini bisa perkenalkan diri kalian berdua dari jurusan Teknik Lingkungan ya. Environment Studi Engineering lingkungan, ya. ya. Bisa cerita sedikit kira-kira aplikasi apa dari jurusan kalian untuk Papua? Hah? Jadi biasanya kan kalau kita di Indonesia kan teknik lingkungan, bagian pengolahan air, pengolahan limbah, air pollution. Kira-kira yang di Papua yang dibutuhkan apa? Sumber air bagaimana? Pengolahan sumber air bersih. Ya, kamu belajar itu ya? Kalau di Belum sampai situ sih Kak. Oh, Yang baru awal-awal ini sih belajar tentang cara mengetahui, baru belajar geologi. geologi. Ya, Jadi mengetahui batuan mana yang mengandung banyak air, begitu, air tanah. tidak sih lapisan-lapisan tanah, terus bagaimana cara mengambil air dari dalam tanah itu. Sebagai sumber air ya. Ya, Terus bagaimana dia limbah ya? Kalau menurut saya sih tentang hutan. Hutan. Iya, Kenapa? pohon. Karena banyak di Indonesia kan ada berita tentang tebang liar. Penebangan Iya, liar, penebangan liar, hutan secara iya, liar. Secara liar ya. Oh. Dan ya saya pikir manajemen tentang lingkungan tuh sangat diperlukan. Jadi saya pikir ya saya sebagai mungkin ya bisa melihat Sebagai environment, Iya, environment environment. background Iya. bisa mempunyai kontribusi di situ ya. Oke. dan menjaga Hutan. Sumber hutan ya, bagus sekali. Nah ini yang kedua nih, siapa nih? Namanya bisa perkenalkan diri lagi? Hai, nama saya Insraki Rahmati Swabra, Hah? biasa dipanggil Iras. Iras. Saya berasal dari Biak. Nah, Dan di sini saya mengambil studi di California State, Calstate lah yang. California State University San Bernardino. Nah, Di sini saya mengambil jurusan matematika. nah, Menurut saya mengambil jurusan itu karena jurusan itu bisa diperlukan di mana saja. iya. Seperti mungkin di ekonomi, di computer science, dan di mana saja. Sehingga menurut saya itu punya peluang yang besar untuk karir saya nantinya. Dan keinginan saya adalah bagaimana untuk saya melihat pemerintah untuk mengelola uang. Mengelola uang. Karena saya di sini kan sebagai penerima beasiswa. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya nanti dana-dana yang diberikan kepada Papua Nah, tidak hanya digunakan untuk mengurus Papua, melainkan mengurus sumber daya manusia yang ada di sana. Selain itu juga bagaimana saya mengelola uang-uang supaya tidak ada kecurangan dalam penggunaan uang itu. ya. Jadi orang-orang yang belum punya kesempatan untuk pergi ke sekolah, mereka bisa pergi ke sekolah dengan uang pemerintah. Ya. Jadi ya, Based just from your character, kayaknya kamu lebih cocok jadi inspektur deh. amin. Mudah-mudahan juga saya Inspektur bisa. keuangan ya, ngecek ini uangnya benar apa enggak nih ya. Maunya. Gitu ya, gitu aja gitu ya. Iya. Terus yang ini, yang ada kita satu deh, sebentar dulu. Terima kasih. Terus bisa perkenalkan diri. Oh ya, nama saya Aprilia Bano. Siapa yang jelas? Aprilia Bano. Aprilia Bano. Iya. Terus? Dari Sentani, Ah. Kabupaten Jayapura. Ah. Dapat beasiswa di Calstate San Bernardino. Di sini saya ambil jurusan Health Science. Iya. Health Science itu ilmu kesehatan. Iya. Jadi saya konsentrasinya di manajemen in healthcare. Iya. Di rumah sakit begitu lah. Iya. Oh, jadi bagian di rumah sakit. Iya, di kesehatan. Oh. Iya. Kira-kira aplikasinya untuk Papua apa nih? Jadi saya lihat di Papua kayak orang-orang tidak semua yang mendapatkan hak untuk menikmati Pelayanan kesehatan. kesehatan Oh, dengan begitu? sama. Kenapa? Iya. Di desa-desa apa Oh gitu? iya, kayak masih di daerah-daerah lain kayak mereka susah untuk dapat pelayanan kesehatan karena biaya, kekurangan biaya, dan mungkin belum ada rumah sakit juga di sebagian tempat di daerah di Papua. Oh. Jadi saya berharap dengan sambil jurusan ini mungkin saya bisa bisa menemukan cara baru supaya setiap orang di Papua dong bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama, bukan yang hanya orang yang Kaya aja. tapi Semua orang yang kurang tidak mampu juga iya, bisa dapat ya. dapat. Bagus sekali. Iya. Terima kasih ya.
Dan kamu Hai, apa namanya, siapa? nama saya Citra Kaigere. Citra Kaigere, Kaigere, ya, asal dari Sentani. dari Sentani. Nah, terus kau ambil jurusan apa? Di sini ambil bioinformatik. Ya. Apa tuh? Itu adalah gabungan dari biologi dan computer science. Biologi dan computer science. Ya. Tujuannya? Tujuannya yaitu mengaplikasikan penggunaan sistem komputer untuk menganalisis data biologis seperti DNA sequence dan juga mungkin amino acid. Amino acid. Mungkin seperti begitulah. Oh. Protein, ya. Oh, jadi dari itu aplikasinya apa? Bisa tentuin misalnya, oh orang ini punya kecenderungan sakit apa, dari DNA-nya bisa? Ya, Bisa begitu? Dari- Misalnya penyakit apa yang bisa diperiksa kayak gitu? yang paling ya yaitu penyakit kanker dan juga hepatitis dan juga ada Parkinson disease, habis itu Alzheimer. Oh, itu bisa Ya. diperiksa. Bisa ditahu ada kecenderungan Iya, dari itu ya. Iya, dari genome sequence. Ya juga kemarin saya nyoba di 23andMe, saya periksa saya punya genetik DNA, saya bisa ketahuan berapa persen dari daerah ini. Mungkin kita di Papua bisa dicek juga ya. Asalnya orang Papua itu dari mana? Pernah katanya dari mana? Afrika mana? Afrika Barat. Afrika Barat. Apa kata Afrika Barat? Apa betul apa Anda itu harus diperiksa tuh ya? Kau bisa periksa enggak nanti? Kamu ngecek tuh ya, kirim sampelnya. Supaya kita ngecek, tapi harus yang pure Papua ya. Ya kita campur. Kamu campur ya? Ya, campuran. Campuran apa nih? Campuran Jawa dan Papua. Oh gitu ya. Jadi terus ada lagi, kau punya ide-ide untuk Papua? Iya, ya ide kalau menurut saya, kalau major saya itu bioinformatik, di Amerika saja masih sedikit yang ambil jurusan bioinformatik. Oh, Dan gitu, juga sedikit. apalagi di Indonesia juga baru sedikit yang ambil Jarang. ya bioinformatik. Tapi setelah saya lihat-lihat, kalau saya do research tentang bioinformatik di Indonesia, sebenarnya Indonesia juga membutuhkan bioinformatik, contohnya buat penyakit hepatitis B dan juga demam berdarah, karena katanya itu virusnya tuh beda. Jadi kita bawa obat atau vaksin dari negara lain untuk Indonesia belum iya. tentu sesuai, tidak efisien tidak efisien. vaksinnya. Gitu. Jadi Jadi mungkin- belum tentu vaksin dari Amerika dibawa ke Iya, atau Irian belum iya, tentu bekerja. iya, karena virusnya DNA-nya. beda. Kayak Saya baru gitu. tahu kayak gitu ya. Jadi mungkin dengan jurusan ini pada saat saya balik mungkin bisa membantu untuk adanya development di bioinformatik ini, adanya peningkatan mungkin untuk pembuatan vaksin itu, misalnya Bagaimana? ya Bisa, kamu bisa bikin vaksin ya? Lagi dikembangkan, lagi dipelajar ya. Oke. Jadi pemerintah Papua ya, Bapak Gubernur ya, ini ada calon yang membuat vaksin untuk ini hepatitis B yang susah di Papua. dengan Indonesia. Ya, Indonesia. Ya, oke. Semoga. Terima kasih deh ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Udah cukup. Ya. Nah, berikutnya adalah Pascal. Ya, Pascal. Kamu bagian apa deh? Jadi saya di sini ngambil computer engineering atau teknik komputer. Apa tuh? Itu mempelajari tentang teknik-teknik komputer, gabungan antara electricity dari fisika sama computer science. Ya. Oh gitu. Jadi kira-kira aplikasinya apa untuk pemerintah daerah Papua? Kalau untuk pemerintah daerah Papua, mungkin saya kalau sudah tamat saya ingin memajukan teknologi di Papua dengan mungkin pertama sosialisasi cara menggunakan teknologi yang baik dan benar. Gitu ya? Ya, Misalnya apa? karena sejauh ini mungkin Papua sudah kayak memakai iPad gitu, cuman mereka masih belum tahu memakai iPad secara maksimalnya, mereka kurang tahu. Oh, kayak Ya. saya. Dia punya iPad tapi saya nggak tahu pakai. Ya. Gitu ya. Iya. Oke. Nah. Terus kemudian data-data pemerintah, protection apa gitu? Oh iya gimana? betul. Kemungkinan kemarin juga ada berita bahwa banyak sekali kayak banyak yang memata-matai Indonesia. Jadi kayak data-database dari pemerintah itu sangat mungkin sekarang masih kurang aman. Gitu Karena ya? banyak serangan cybercrime dari negara-negara lain. Jadi mungkin kalau bisa nanti pas saya kembali bisa membantu pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan mereka. Oh. Ya untuk melindungi data-data privasi pemerintah. Oh gitu ya. Oke. Iya.
Jadi kurang lebih gitu sedikit. Ini dengan teman-teman kita di sini nih, ya. Jadi kita ada di Chinatown. Ini ada simbolnya Amerika tuh di atas. Ada bendera Amerika. Dan nanti itu pemerintah Cina. Kan saya, Lampion, ya, sini. Oke, say hi, bye. Bye.